Syukran Makmun malam ini sedang menawarkan dan memperlihatkan dan menampakkan ini petunjuk Allah. Inilah peradaban yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang untuk mengadakan perubahan peradaban. Ya semuanya itu orang kan ingin perubahan, guys. Siapa yang tidak ingin perubahan? Dan belum tentu negatif. Kalau katakan pemerintah yang ada sekarang itu baik, kita adakan pemilihan umum untuk mendapatkan pemimpin nanti yang lebih baik. Kalau sekarang Pak Jokowi sudah lebih baik, kita mengadakan pemilihan umum pasti tujuannya perubahan. Perubahan yang terbaik. Jadi belum tentu negatif perubahan itu. Pertama perubahan dari tidak baik kepada yang baik. Kalau sekarang sudah baik, kita masih ingin perubahan lagi kepada yang lebih baik. Masa enggak boleh? Setelah kita sudah lebih baik, ingin lagi perubahan kepada yang terbaik. Amin gitu loh. Doa pakai disuruh lagi. Iya kan? Kalau pemilihan umum tidak ada perubahan, saya usul batalkan pemilihan umum. Untuk apa pemilihan umum tanpa perubahan? Kalau sama saja, nggak usah pemilihan umum. Biaya miliaran, triliunan. Ini pernyataan saya. Saya mengharapkan siapapun nanti yang jadi presiden, adakan perubahan. Cuman terlanjur Pak Anies ngambil istilah ini. Keduluan. Mestinya ini istilah untuk semua presiden. Pak Ganjar, pilih saya akan mengadakan perubahan. Mestinya Pak Prabowo, saya pilih saya jadi presiden, saya mengadakan perubahan dari yang baik pada yang lebih baik. Kalau zaman Pak SBY baik, zaman Pak Jokowi lebih baik, saya mengadakan perubahan terbaik. Kan begitu filosofinya pemilihan itu. Seluruh dunia, di Amerika ada pemilihan, ya perubahan yang diharapkan. Di Filipina ada pemilihan yang diharapkan perubahan. Kalau tidak ada perubahan, nggak usah ada pemilihan. Sudahlah pemimpin yang ada aja sudah berlanjut. Daripada duit dibuang-buang. Apa salah saya ngomong begini nih? Hah? Ayo bangsa Indonesia, jernihkan otakmu itu. Loh kalau tidak ada perubahan, lalu untuk apa? Semuanya itu filsafatnya. Baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo maupun Pak Anies siap jadi presiden, siap untuk mengadakan perubahan. Kalau tidak usah ada pemilihan umum. Bagaimana kira-kira saya ini? Benar gak kira-kira? Ya benar. Masa saya pidato yang salah? Saya pidato yang benar supaya bangsa cerdas. Jangan bangsanya yang sudah bodoh dibodohin lagi. Tugasnya itu mencerdaskan bangsa. Saya datang untuk mencerdaskan saudara. Dalam Islam, milih pemimpin sudah jelas. Pilih pemimpin yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Betul? Betul? Saudara pilih pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Lihat ibadatnya sehari-hari. Lihat amalnya. Kalau saya tidak boleh memilih pemimpin yang mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah, tidak boleh, pilihlah PKI. Bukan marah, jengkel. Lo masuk memilih orang yang cintai Allah dan mencintai Allah gak boleh. Kalau memilih orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah tidak boleh, berarti disuruh milih PKI. Pilih yang bersifat sidik. Kalau tidak boleh, pilihlah pembohong. Pilih yang amanah. Kalau tidak boleh, pilihlah pengkhianat. Pilih yang tabligh, yang menyampaikan kebenaran. Tidak boleh, pilih yang menyampaikan kebohongan. Pilih pemimpin yang fatona,
yang cerdas, yang pinter, yang bisa menyelesaikan kesulitan rakyatnya. Pilih pemimpin yang cerdas. Kalau tidak boleh, pilihlah pemimpin yang goblok. Nah, saya kira cukup sekian. Ya, saya ini tertipu dengan saudara sebenarnya itu. Tuh saudara semuanya ini nggak ada yang bergerak. Seandainya saudara satu berdiri pulang, pasti saya berhenti pidato. Daripada saya ditinggal sendirian di sini. Tapi ibu anteng, bapak-bapak anteng, sehingga saya ikut anteng. Padahal saya pidato hampir 2 jam ini, Pak. Lebih mungkin. Iya. Nah, inilah saudara-saudara, dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, Allah bersyukur dulu bangsa Indonesia. Alhamdulillah calon kita semuanya beragama Islam. Betul? Pak Ganjar Islam, Pak Prabowo Islam, Pak Anies Islam. Betul kan? Betul kan? Semuanya anak baik. Pak Ganjar orang baik, Pak Prabowo orang baik, Pak Anies orang baik. Tapi tiap orang punya kecenderungan. Ada 3 gadis, semuanya cantik. Tapi menurut Kiai Muhaimin yang cantik ini, menurut Pak Jazuli yang cantik ini. Semuanya cantik. Kalau saya misalnya memilih Pak Anies, bukan berarti Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu jelek. Kalau orang yang milih Pak Prabowo, bukan berarti Pak Anies jelek. Itu hanya kecenderungan saja. Namanya demokrasi. Kalau diarahkan bersatu, itu tidak demokrasi, diktator namanya. Masa enggak ngerti? Kalau demokrasi lepas. Betul apa tidak nih? Insya Allah damai. Iya, karena saya banyak ditanya orang, Pak Suran milih yang mana nanti? Ya, kalau nanti tanggal 19 disahkan, ya insya Allah. Saya tidak nyuruh saudara, cuman saya ngasih tahu saya. Saudara mau milih siapa, saya terserah saudara. Cuman saya karena ditanya, ya saya jawab. Saya yang dekat dengan Pak Anies, itu aja. Dan saya kenal. Saudara milih Pak Anies persilakan, tidak milih Pak Anies pun persilakan. Kurang demokrasi bagaimana saya itu? Apa lebih demokrasi? Lebih demokrasi dari Sukron Makmun. Saya tidak mewajibkan saudara. Ya, kalau dengan dia, di samping saya kenal, sering ke rumah, tiap Jumat pagi saya ikut pengajiannya. Baca kitab kuning itu, yang baca kitab itu murid saya. Ulama yang berpengaruh di Betawi, namanya Maulana Kamal, itu murid saya. Lalu Kiai Mahfud Al-Asyir, itu murid saya. Baca kitab habis subuh. Sebelum subuh sembahyang saya dengan saya. Baca kunut. Jadi kalau orang dikatakan, ada yang mengatakan Pak Anies itu Wahabi, sembahyang subuh bersama saya kok. Jumat pagi. Cuman saya jarang hadir. Sebab begini, kalau saya hadir, guru-guru yang baca kitab itu curang. Baru baca 1 baris berhenti. Berhubung ada pakai Sukron, cukup sekian saja saya baca. Berhenti semua yang ngaji itu. Maka saya tuh ngambil langkah jarang-jarang gitu. 3 bulan sekali hadir, kadang-kadang 2 bulan sekali hadir. Tidak hadir tiap Jumat, enggak. Karena kalau ngaji tiap Jumat, yang baca kitab berhenti. Dikasih sama saya. Nah itu, saudara demokrasi. Ngikutin saya, alhamdulillah. Tidak ngikutin saya, hak saudara. Demokrasi kan? Demokrasi. Cuman kalau sudah bertanya ya tentu. Apalagi dengan Kiai Muhaimin ini. Saya masih berani nempelin kok. Terus terang aja Pak, kalau Pak Jazuli saya nggak berani. Karena agak jauh jaraknya. Kalau dengan Kiai Muhaimin sudah sejak dulu saya kenal. Nah, tahu saya. Jadi umpama jadi wakil presiden nempeleng apa tidak benar, bisa saya tegur. Hei, ngapa jadi wakil presiden kok begitu?
Berhenti aja. Gitu. Masih berani saya. Masih berani. Usul sama Pak Anies juga berani saya. Tolong, wakil presiden itu singkirkan itu orang. Berani saya. Nah, jadi dalam negara yang namanya republik demokrasi itu saudara, pilihlah menurut hati saudara. Dan orang Gresik gak usah panas dalam politik. Bodoh. Kalau yang di Jakarta panas, wajar. Kalau yang di Jakarta panas, ingin jadi menteri. Ingin jadi BUMN. Iya kan? Ingin jadi duta besar. Rebut panas. Lah orang Gresik kok politik rebut, kok panas. Hai orang Gresik, siapapun yang menang di Jakarta jadi presiden, Anda yang tukang cukur tetap jadi tukang cukur. Saudara yang macol tetap macol. Saudara yang ke sawah tetap ke sawah. Gak bakalan jadi menteri Anda. Kurang apa Kiai pidato begini nih? Demokrasinya jelas Sukron Makmun itu. Tidak menggiring orang kepada satu pilihan. Kalau saya memberitahuan pilihan saya itu pun kalau nanti jadi. Tunggu tanggal 19 lah. Ya kan? Tanggal 19 kalau sudah KPU meresmikan calon presiden 3, tolong setelah itu tidak ada lagi orang Indonesia yang mencari-cari kesalahan calon presiden. Ya, karena sudah disah oleh KPU. Kalau mau dituntut, KPU-nya tuntut. Hei KPU, mengapa kau mencalonkan presiden maling? Kan begitu toh. Kalau KPU sudah meresmikan nanti tanggal 19, tolong tidak ada lagi kampanye hitam. Adu program. Pak Main, nanti kampanyenya saya kasih petunjuk. Ya, kalau saya jadi presiden, wakil presiden, pendidikan di Indonesia begini. Nah, kalau saya jadi presiden, nanti ekonomi semua kekayaan alam itu SDA ini akan diperoleh kepada bangsa sendiri. Jangan sampai kekayaan alam dinikmati oleh bangsa asing. Mereka tidak ikut perang, tidak ikut berjuang, tapi yang menikmati kekayaan alam Indonesia mereka. Kembali, mari Bung, kita rebut kembali. Ya, ingat ini. Tidak perlu impor beras. Menteri Pertanian perintahkan. Setiap tahun kau nggak ada kerjaan kecuali nambah sawah. Sesuai dengan penambahan penduduk. Penduduk tambah 10 juta. Tambah sawah. Gula tidak usah impor. Tanam kebun tebu sekian juta hektar. Untuk gulanya 270 juta bangsa Indonesia. Kurang, buka lagi lahan tebu sehingga kita ekonomi mandiri. Luar negeri mau cungkir wale dengan krisis global, kami tetap jaya. Beras cukup, ikan cukup, ini cukup. Tidak tergantung ekonomi kepada luar negeri kalau Sukron Makmun jadi presiden. Ini habis-habisan ini. Maka saya nggak punya penyakit. Mengapa? Sukron Makmun nggak punya penyakit. Kenapa yang unek-unek saya lempar? Saya ada buangan. Ini yang sakit stroke, gini. Ini kena mentalnya itu. Terlalu banyak beban, terlalu banyak pikiran, tidak ada saluran. Sukron Makmun malam ini ada saluran. Sekian ribu manusia yang mendengarkan unek-uneknya Sukron Makmun. Selesai saya. Tidur nyenyak. Ya Bu, nggak ada unek-unek saya. Saya keluarkan apa yang ada dalam dada saya itu. Selama saya masih merasa benar, inilah Islam. Sekali lagi saya tegaskan, dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Karena selesai, Allah resmikan, Allah deklarasikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati
wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini sudah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun untuk memberikan petunjuk cara hidup di dunia. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan datangnya Nabi Muhammad yang akan menjelaskan Al-Quran. Kemudian Allah bikin pernyataan, wa raditu lakumul Islam Madinah. Ini pernyataan Allah, bukan pernyataan Syukran Ma'mun. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam Madinah. Sekarang saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu setelah Al-Quran 30 juz memberikan petunjuk hidup kepada manusia. Allah umumkan, wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini saya ridho Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Tapi kita hormat sama umat yang beragama lain. Toleransi, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama. Hidup rukun umat beragama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad.